Pertanyaan yang sama yang gue tanyakan adalah kenapa ya orang baik itu selalu tersakiti. Kayak judul sinetron ya nggak? Terus ada bisikan yang protes, kenapa sih gue tuh selalu tersakiti padahal gue tuh baik sama dia, gue tuh baik sama lo gitu. Gimana sih cara melihat ini dari sudut pandang berbeda sehingga kita tuh lebih wise, lebih tenang menjalaninya dan juga terjaga mental health-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Gimana kabarmu? Kalau harimu berat tapi tak ada tempat cerita, ngobrol dengan aku yuk, klik link di deskripsi ya. Kenapa orang baik selalu tersakiti? Atau tersakiti deh, kalau selalu kayaknya aku lebay banget ya, saking sensitifnya. Karena orang-orang baik itu gak ada kepikiran buruk. Jadi dia mengira bahwa orang lain itu juga gak akan berpikiran buruk terhadap dia. Kayak dulu nih, Nabi Isa, dia diolok-olok sama umat Yahudi kalau gak salah. Beliau itu cuman balik mendoakan gitu. Sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam itu justru yang gemes. Kok gak dibales ya kan? Ya yang ada dalam pikiran beliau itu ya cuman itu, mendoakan dia dan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa redaksionalnya, tapi lu bisa cari kisah itu. Cuman hikmah yang bisa kita ambil bahwa satu, ada yang namanya teori ilmu ada teori maklum ya. Itu kalau gue tuh ngomong kadang suka kayak disleksia gitu loh. Ngacak gitu. Jadi gini, ada yang namanya teori self perception. Self perception itu salah satu teori di psikologi. Jadi dia mengira bahwa orang lain itu memiliki pribadi yang sama seperti dia. Karena dia itu sama sekali gak kepikiran untuk nipu orang, dia juga berpikir bahwa orang lain juga gak akan nipu dia. Gak ada di dalam database otaknya dia tuh gak ada gitu taktik-taktik semacam itu. That's why kenapa dia tuh gak pernah seudun sama orang. Nah karena gak seudun, dia gak ada counter. Atau counter itu apa ya? Defense apa ya, bukan ya? Kayak tamengnya atau mitigasi risiko untuk ketipunya gitu loh. Nah biasanya orang-orang seperti ini itu akan sering ketipu. Kenapa? Biar dia itu punya database dalam otaknya, dia punya pengalaman. Oh gue pernah ketipu kayak gini, gue harus cari hikmahnya, gue cari pelajarannya, dan gue bisa memitigasi risiko ini biar gak terjadi lagi. Itu maksud dibalik kenapa orang baik sering ketipu. Biar lo tahu nih, ada orang yang gak sebaik itu, ada orang yang jahat, ada orang yang sukanya dolim. Bukan kamu disuruh balas dendam, enggak, ya itu ujian lo sih. Sebenarnya kita itu disuruh untuk lebih berhati-hati. Dan lo juga bisa mengingatkan teman-teman lo yang sama polosnya dengan lo gitu. Untuk lebih berhati-hati juga, gitu aja sih. As simple as that. Ini terutama golongan darah B ya. Saking dia itu polos ya. Ketika dia ditipu, ketika dia dijahati, direndahin, dihina, kadang dia itu gak ngeh gitu. Saking gak pekanya dalam kata-kata gitu. Redaksional bahasa buat dia itu kayak memprosesnya lama. Ya kan, makanya kadang-kadang dia ngerasa kok kata-kata dia agak gak enak, kenapa ya gitu. Itu pun baru ngeh setelah sekian jam gitu, setelah sekian hari peristiwa itu terjadi. Jadi emosinya udah kelewat duluan ya kan. Ketika lo disakitin dan lo gak tahu bahwa lo disakitin, itu hikmah yang luar biasa, Masya Allah gitu. Karena sebenarnya dari situ pun itu kamu dapat kebaikannya. Yang paling nyebelin, yang paling menyiksa adalah ketika lo gak disakitin pun lo sakit hati. Itu sih. Emang ada mbak? Ada, gue tahu golongan darahnya, tapi gak perlu gue sebut juga gitu. Nanti dia menyerbu ke sosmed gue. Gue tuh gak pengen nyakitin. Ketika gue bikin konten tentang golongan darah, tentang karakter golongan darah, gak ada maksud lain. Aku gak pengen tuh njelek-jelekin lo, enggak.
Ya memang orang tuh wajar sih ketika mereka defense, mereka nggak terima, karena kan orang nggak suka untuk dinilai, ya kan. Kecuali orang-orang yang memang nggak mikirin egonya. Nah sementara kebanyakan orang, gue yakin banget nih di atas 60% orang itu mikirin egonya. Ego dinilai dan dia nggak mau mengakui, nggak mau kalahnya itu loh. Gue cuma pengen para pendengar atau audiens gue tentang karakter golongan darah, mereka paham bahwa nggak semua orang tuh kayak lo. Ya kan, di satu sisi kamu bisa bersikap lebih hati-hati, di sisi lain buat lo sendiri kamu lebih memahami orang lain dan kamu lebih bisa menjaga perasaan kamu sendiri. Ada orang lain yang ngomong sesuatu itu memang untuk menyakiti, tapi kan gak semua orang kayak lo. Ketika berbeda pendapat bukan berarti dia gak suka sama kamu, enggak, jangan ke personal. Soalnya ada gengs, orang yang sensitif sesensitif itu, ketika ada orang berbeda pendapat, ketika ada orang ngomong biasa, bahkan orang memuji sekalipun, dia itu sakit hati. Dikiranya menghina, dikiranya mengejek, dikiranya ngeledek. Ada. Dan itu menurutku ya, karena kan aku paling gak seneng terpenjara sama perasaan-perasaan yang bikin gak nyaman. Sakit hati, gemes, itu gak tahan kalau aku. Justru orang-orang yang menyakiti orang lain, dia tersiksa sendiri. Mereka terbiasa menyakiti orang lain, menjadikan itu sebuah watak. Dan tadi, kembali ke teori self-perception, dia mengira bahwa orang lain juga seperti itu. Terus dia dalam hidupnya dia memasang mode standby, mode firewall, mode antivirus, mode jaga-jaga gitu. Analoginya gini, lu punya rumah, ada kabar bahwa malam ini bakalan ada maling atau ada rampok yang mau datang ke rumah lo. Enak gak tidur lo? Gak bakalan bisa tidur cuy. Menghabiskan RAM, menghabiskan tenaga lo. Tidur pun gue yakin kalau misalkan lo ketiduran pun lo gak akan nyenyak, mimpi buruk. Ya seperti itulah tersiksanya orang-orang yang nyakitin orang lain atau dolimin orang lain. Mereka mengira semua orang itu bakal nyakitin dia gitu. Jadi kalau misalkan lo protes bahwa kenapa ya orang baik itu tersakiti, justru itu adalah anugerah kamu. Kenapa? Ketika lo tahu bahwa bukan lo yang nyakitin, itu udah alhamdulillah. Di dunia ini orang itu cuma diperankan untuk menyakiti atau disakiti. Itu akan selalu seperti itu. Karena selama ada setan di dunia ini, ya kan? Selama ada iblis, selama ada nafsu. Nafsu itu kan di dalam manusianya. Kalau setan itu kan di luar manusianya. Tapi mereka bekerja sama untuk menyakiti orang lain gitu. Untuk berbuat hal yang gak baik. Jadi tinggal lo mau milih, mau diperankan yang baik atau diperankan yang sebaliknya gitu. Jangan sedih, karena orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang baik, orang-orang yang sering ditipu, itu orang-orang yang biasanya justru lebih rileks, lebih tenang. Itu hadiah langsung dari Allah dengan kesabaran lo itu. Beda dengan orang-orang yang biasa menyakiti, mereka akan selalu memasang mode on untuk jaga-jaga. Justru orang-orang yang menyakiti orang lain lah, dia langsung dibayar tunai dengan ketidaknyamanan di hatinya, bikin dia itu gak mudah tidur, gak bisa tidur, hidup-hidup dia tapi dikendalikan oleh lingkungan dan orang lain. Hidup paling tidak enak yang justru gue pernah ngalamin juga waktu itu. Dan sangat tidak enak. Semoga atas kesabaran lo, Allah memberikan hadiah yang jauh lebih baik, tidak cuma dimensi dunia tapi juga dimensi akhirat. Tapi ketika lo merasa itu berat, memberatkan, ingat selalu sama Allah. Kalau lo gak tahu harus berpikir apa, berdoa apa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah tuh lebih menenangkan lo. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.